1 sampai ayat yang ke-6. Sama-sama kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Ada seorang dari pegunungan Efraim, Mika namanya. Berkatalah ia kepada ibunya, uang perak yang 1.100 itu yang diambil orang daripadamu. Dan yang karena itu kau ucapkan kutuk, aku sendiri mendengar ucapanmu itu. Memang uang itu ada padaku, akulah yang mengambil. Lalu kata ibunya, diberkatilah kiranya anakku oleh Tuhan. Sesudah itu dikembalikannya uang perak yang 1.100 itu kepada ibunya. Tetapi ibunya berkata, aku mau menguduskan uang itu bagi Tuhan. Aku menyerahkannya untuk anakku supaya dibuat patung pahatan dan patung tuangan daripada uang itu. Maka sekarang uang itu kukembalikan kepadanya. Tetapi orang itu mengembalikan uang itu kepada ibunya. Lalu perempuan itu mengambil 200 uang perak dan memberikannya kepada tukang perak yang membuat patung pahatan dan patung tuangan daripada uang itu. Lalu patung itu ditaruh di rumah Mika. Mika ini mempunyai kuil, dibuatnya lah efod dan terafim, ditabiskannya salah seorang anaknya laki-laki yang menjadi imamnya. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar di Tuhan. Saudara, kita melihat Hakim-Hakim pasal 17 menjadi sebuah cerita yang aneh, ya. Cerita yang gak wajar, cerita yang di luar akal sehat, ya. Tetapi itulah keadaannya, ya saudara. Itulah keadaannya, saudaraku, di mana dikatakan ada anak yang mencuri 1.100, ya saudaraku, 1.100 uang perak, ya saudara. Ini uang banyak. Lalu kemudian mamanya kutukin orang yang mengambil ini. Ternyata yang ngambil uang ini adalah anaknya sendiri, ya. Lalu kemudian ketika anaknya ngaku, dia bilang, terpujilah, diberkatilah anakku oleh Tuhan. Jadi kemudian cerita berlanjut bagaimana uang ini akhirnya dikasih kembalikan kepada anaknya. Anaknya menolak, dan ternyata kemudian uang ini dipakai, katanya mamanya bilang, ibunya bilang, aku mau menguduskan uang ini buat Tuhan. Ya saudara, Tuhan di sini nggak jelas, ya, saudara. Karena kemudian 200 uang perak itu dipakai untuk membuat patung, ya, patung tuangan. Dia pergi ke tukang patung, dia pesan patung, lalu kemudian dia kasih ke anaknya yang namanya Mika, saudara. Karena Mika katanya punya kuil, ya, taruh di situ untuk jadi sesembahan. Ya, Mika sendiri bikin efod sendiri, saudara, bikin terafim sendiri, seperti seorang imam. Lalu kemudian muncul ini ceritanya, ya saudara, saya lagi menjelaskan ceritanya. Lalu kemudian ada orang Yehuda, katanya, saudaraku, ada seorang Lewi, ya saudara, datang. Lalu kemudian Mika angkat Mika tawarkan, mau nggak jadi imam, karena dia orang Lewi, ya saudara, ya, untuk jadi imam di dalam kuilnya. Ceritanya seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Ceritanya aneh, ceritanya nggak masuk akal, ya. Tetapi seperti inilah yang sedang terjadi. Inilah yang terjadi, Bapak Ibu Saudara. Dan yang saya mau katakan, pasal 17 sebetulnya sedang menceritakan tentang kekacau balauan. Tentang sebuah kekacau balauan, ya, maaf bahasa saya, ya nggak benar. Tetapi itu yang sedang terjadi. Kacau balau, ya. Semrawut bukan tentang ekonomi, tetapi tentang hukum, ya. Tentang hukum lagi semrawut, lagi amburadul, lagi kacau balau. Moral, saudara, ya, moral lagi kacau balau, moral nggak benar. Kenapa? Karena Alkitab berkata orang melakukan apa yang menurut dirinya baik, ya. Dan apa, saudaraku, kebenaran sedang kacau balau, kebenaran lagi kacau. Bagaimana mungkin, saudara, orang seperti yang membuat sebuah ibadah, tetapi sebetulnya kacau balau ibadah yang bukan ditujukan kepada Tuhan. Tapi tanda-tandanya, ada tanda-tanda tentang bagaimana Israel menyembah pada Tuhan. Ada bait Allahnya, ada terafimnya, ada efodnya, ada imamnya diambil juga sengaja sama Mika, orang Lewi. Tapi apa? Penyembahannya ngawur. Ya saudara,
Yang saya mau katakan pagi hari ini, saudara, yang saya mau bilang, hari-hari ini, saudara, keadaan yang seperti itu sedang terjadi. Hari-hari ini keadaan yang seperti itu nih, saudaraku, sedang bergerak di tengah-tengah apa? Di tengah-tengah orang-orang percaya. Karena pasal 17 ini bukan bicara tentang orang Moab, orang Amon, bukan orang Filistin, bukan. Apa yang sedang terjadi dalam pasal 17 itu adalah sedang berbicara tentang orang-orang umat Tuhan, orang-orang Israel, orang-orang Yehuda. Bukan terjadi di luar bangsa-bangsanya umat Tuhan, bukan. Tapi yang sedang terjadi di dalam umat Tuhan sendiri, di dalam orang-orang percaya. Keadaan yang seperti ini sedang terjadi. Dan saya mau bilang, saudara, hari-hari ini ya, saudara, kalau saya merenungkan, kalau saudara buka mata lebar-lebar, keadaan yang seperti ini sedang terjadi. Campur aduk segala sesuatu sedang dicampur adukan. Kebenaran dan ketidakbenaran dijadikan satu. Kebenaran adalah kebenaran, ketidakbenaran adalah ketidakbenaran. Ada amin, saudara? Makanya Korintus pernah bilang begini, terang dan gelap nggak bisa disatukan. Tapi hari-hari ini, saudaraku, sedang dikombin, sedang dicampur adukan, sedang dimix. Ketidakbenaran dan kebenaran itu sedang dicampur adukan. Bukan bicara tentang dagang, saudara. Saya lagi bukan bicara tentang dagang, tetapi di tengah-tengah orang percaya di dalam peribadatan. Nah, saya mau saudara menjadi Kristen yang dewasa. Ada amin, saudara? Saya tidak bilang standarnya adalah standar saya. Standar kita adalah firman Tuhan. Ada amin, saudara? Standarnya bukan standar saya. Saya harus menyamakan standar saya dengan firman Tuhan. Saya punya standar sendiri. Oh, saudara punya standar sendiri. Itulah mengapa pada akhirnya orang-orang di Israel pada pasal 17 ini memakai standarnya. Dan standarnya kacau balau. Kalau kita pakai standarnya kita, saudaraku, kita pakai nilai-nilai yang menurut kita bagus dan kita lakukan itu, wah, kacau balau. Nilai-nilai yang kita harus kerjakan adalah nilai-nilai firman. Ada amin, saudara? Bukan nilainya saya, menurut saya bagus. Ya, saudara, ini bicara tentang asumsi. Kalau kita bicara tentang kursi ini nih, saudara, kursi, ya, kita sebelum beli kursi ini misalnya, kita tanya, maunya kursi kayak apa? Wah, banyak pendapat dan banyak alasan-alasan. Hal yang seperti itu wajar, hal yang seperti itu boleh. Tetapi ada bagian-bagian di mana bagian itu nggak boleh pendapat saya, itu nggak boleh pemikiran saya. Itu harus idenya Tuhan. Ada apa yang saudara? Itu standarnya Tuhan. Tentang ibadah, tentang kebenaran, itu standarnya Tuhan. Mika kacau balaukan hal seperti itu. Dia punya kuil, ada patung, tapi ada efodnya, ada terafimnya. Imamnya diambil dari orang Lewi, campur aduk. Dan sekarang sudah kekristenan lagi dicampur aduk. Sampai apa? Orang keder. Orang keder. Hal yang gak perlu dibahas. Saya mau supaya, mengapa saudara? Kenapa saya dorong saudara untuk menjadi Kristen yang dewasa? Karena orang yang dewasa itu bisa mengerti, bisa menilai, bisa mengambil sebuah keputusan yang benar. Bisa bilang amin, saudara. Saudara gak akan bingung. Dewasa di dalam apa? Maksud saya dewasa di sini sudah dewasa di sini juga dewasa dalam hal pengalaman. Kalau saudara biasa dagang roti misalnya, saudara dagang roti, saudara paham banget, saudara. Paham banget lika-likunya roti, jual roti kayak apa, kesulitan-kesulitannya seperti apa. Di tengah-tengah situasi lagi bagaimana saudara bisa tetap menghadirkan ada menu roti di warung saudara, di restoran saudara. Saudara sudah tahu banget, saudara bukan orang yang baru buka, baru dagang roti. Sampai ketika roti nggak ada, keder, ya jadi tutup tak, enggak.
Bagaimana caranya sudah bisa ngakal-ngakalin, sudah bisa bagaimana cari solusinya supaya tetap menu itu ada. Saya pernah ngobrol sama Pak Hermawan seperti itu. Ya, sudah ini salah satu contoh. Ketika kita baru berdagang roti, baru mau buka roti, ketika semuanya pada tutup keder kita, wah sudah tutup maning bebis, tutup ubara. Dalam pengertian dewasa di sini artinya kita smart di bagian situ. Kita memahami, kita menguasai bidang itu. Kita jangan jadi orang yang diombang-ambingkan dengan rupa-rupa pengajaran, karena terlalu banyak hari-hari ini pengajaran membingungkan saya dan saudara. Maaf saudara, terlalu banyak. Supaya orang bisa jual konten, YouTube-nya banyak yang nonton, saudara. Bikin judul yang aneh-aneh. Sengaja bikin pernyataan yang aneh-aneh supaya orang penasaran pengen lihat. Waduh, ngeri. Dan orang percaya begitu pengen tahu. Makanya saya pernah bilang kan sama Bapak Ibu Saudara, saya sekolah Alkitab, guru saya pernah bilang begini, hati-hati kalau baca buku. Kalau baca buku tanya dulu, bukunya bagus enggak untuk dibaca, bukunya pantas enggak untuk dibaca. Ini bicara buku rohani loh. Karena ada banyak buku-buku yang kemudian di dalamnya bisa menyimpangkan. Orang baca buku, saudara, itu bisa langsung baca buku satu kali langsung bisa menyimpang cara berpikir. Karena itu ide yang sedang ditawarkan, itu pemikiran si penulis buku itu yang sedang. Apalagi, saudara, kalau saudara langsung lihat YouTube. Ya. YouTube tuh sudah lihat, nonton, bukan cuma baca, tapi nonton dan dengar langsung. Itu lebih kuat pengaruh. Saya bukan sedang bicara tentang yang begitu, tapi gereja sedang dikacau balaukan. Hukum sedang nggak jelas. Pengajaran jadi aneh-aneh. Tritunggal lah yang dibahas sampai ribut, ini ribut. Makanya saya pernah bilang, saudaraku Pak Yason pernah bilang, ya Pak Yason pernah bilang sebuah ilustrasi, ya iblis datang ada dua petani sebelahan tinggalnya. Iblis datang, iblis tidak ganggu petani ini. Iblis cuma yang satu petani, yang satu peternak. Yang satu punya ternak, yang satu bertani. Iblis cuma buka, saudara. Iblis cuma buka kandangnya si peternak, ya kambingnya itu dibuka. Kambingnya pada keluar, cari makan kemana? Ke sebelah. Yang punya yang punya tanaman, si petani. Makan itu dia lihat begitu, saudara. Dia lihat begitu. Bangun-bangun dia lihat, tanamannya udah pada habis dimakanin. Pasti tetangga sebelah nih, kambingnya yang makan. Kambingnya udah pulang, dia datang ke sebelah, kambingnya dimatiin. Dia balik. Ya. Tetangga sebelah yang punya kambing marah, kok kambing saya dimatiin? Ya, dia datang ke sebelah, dia bunuh anak-anak. Ribut, ya udah sampai seperti itu. Anaknya dibunuh, si yang petani ini datang lagi, dibunuhin semuanya. Bukan cuma anak-anaknya, tapi si orang yang punya ternaknya juga dibunuh. Baru sadar si petani, kenapa jadi kayak gini ya? Dia nyalain iblis sih ya, kamu bikin saya jadi kacau balau begini. Iblis cuma bilang begini, saya ngapain? Saya emang bikin apa? Saya cuma buka pagar. Pagar kandang itu dibuka. Saya cuma ngambil itu. Kalian yang bunuh-bunuhan. Nah, hari-hari ini gereja sedang terjadi hal seperti itu. Yang satu nyolot,
Sampai gereja, sampai orang percaya jadi bingung. Saya tidak bilang siapa yang benar, mana yang benar, mana yang salah. Itu jadi polemik baru lagi. Tapi kalau saudara dewasa di dalam iman, sudah tahu mana yang benar, mana yang salah. Ada amin saudara. Mana yang saudara harus tonton, mana yang saudara tidak perlu tonton. Karena ini menyangkutnya apa? Ini menyangkut urusan iman, percaya. Saya tidak menghalangi, betul saya tidak menghalangi. Tapi saya cuma takut kalau iman kita jadi goyah, kalau pikiran kita jadi kacau balau, hanya karena hal-hal yang sebetulnya kita dengar juga nggak perlu, kita dengar juga nggak juga dampaknya bagaimana. Kebenaran lagi dikacau balaukan hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan kalau kebenaran lagi kacau balau, semuanya dikacau balau. Orang jadi kalau segala sesuatu jadi kacau balau, kebenaran jadi kacau balau, orang jadi ambil jalan pintas terus. Seperti Mika tadi, dia nggak punya uang, dia ambil uang ibunya. Selalu begitu, jalan pintas, jalan pintas. Tapi orang yang firman Tuhan nggak pernah cari jalan pintas. Ada amin, saudara? Amin. Iya. Orang yang beriman, orang yang percaya Tuhan, dia tidak cari jalan pintas. Dia tahu jalan yang harus dia lalui, dia jalan. Karena dia tahu semuanya mendatangkan kebaikan. Ada amin, saudara? Iya. Saya tidak bilang, saya nggak lagi apa lagi. Enggak. Tapi memang seperti itulah jalan-jalan Tuhan. Memang jalan-jalan yang sulit. Jalan-jalan Tuhan, jalan-jalan yang kadang-kadang berliku-liku. Jalannya Tuhan ketika dia membawa bangsa Israel 40 tahun. Melewati padang gurun, melewati lembah, melewati bukit, melewati gunung, melewati banyak hal. Dan kita tahu apa tujuan buat memproses. Melatih bangsa Israel melewati tekanan-tekanan hidup yang paling sulit. Sehingga apa? Ketika mereka masuk tanah Kanaan, mereka menghadapi sebuah gempuran yang amat luar biasa dahsyat. Bagaimana tidak dahsyat? Yang seringkali saya katakan, sampai malaikat bantuin Israel yang paling batu dari langit. Bagaimana tidak dahsyat? Sampai Yosua mesti minta Tuhan tolong supaya matahari berhenti, bulan berhenti. Nggak ngerti bagaimana tuh sudah secara ilmu itunya sudah. Itu peperangan yang luar biasa. Kalah ke Israel menang. Ada amin, saudara. Kita pun akan menghadapi peperangan-peperangan yang seperti itu. Kalau kita tidak dilatih, kalau kita tidak dipersiapkan, kapan kita dipersiapkan? Lewat kehidupan sehari-hari, lewat tantangan-tantangan hidup, lewat mungkin pergumulan-pergumulan hidup, mungkin lewat apa, saudara? Lewat keadaan seperti ini nih, saudara. Lewat situasi di mana COVID sepertinya membekukan segala sesuatu, sampai kita kayak bingung, nggak ngerti mesti buat apa. Saya percayalah, saudara, ini adalah latihan-latihan. Kenapa? Karena ada peperangan-peperangan yang lebih berat yang kita harus hadapi di hari-hari ke depan. Tetapi setelah peperangan itu ada kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Ada amin, saudara. Ada tanah Kanaan, ada kelimpahan, ada kemakmuran yang Tuhan beri. Karena kalau sampai orang Israel dibawa langsung tanah Kanaan itu nggak panjang, nggak berlama-lama. Orang Israel, Maria, Yusuf, waktu dia lari, ketika Herodes mau bunuh itu bayi-bayi, sudah dia lari. Hanya berapa lama? Saya nggak ngerti sih, sudah, cuma mungkin harian, mungkin mingguan, tapi kayaknya nggak sampai bulanan kayaknya. Ini Bapak Ibu Saudara. Tapi memang itulah cara Tuhan memproses supaya matang kekristenan kita, matang iman kita, matang cara berpikir kita. Kita menjadi orang-orang yang wise, kita menjadi orang-orang yang berhikmat, kita orang-orang yang bisa ketika memandang masalah, kita tahu cara menghadapinya, menyelesaikan. Kita bukan orang-orang yang waktu menghadapi masalah, lalu kemudian kita meresponi itu dengan cara-cara yang salah. Masalahnya di situ.
Nah, untuk supaya kekristenan jadi gagal, saudara. Makanya apa? Cara berpikirnya harus dikacaukan, pengajarannya harus dikacaukan, mental imannya harus dikacaukan, dibingungkan. Supaya apa? Orang Kristen jadi akhirnya nggak bisa melangkah, nggak bisa bergerak maju. Ini strategi iblis, saudara. Ini strategi iblis. Kalau pikiran kita sudah dikacaukan, pikiran mental kita sudah dikacaukan, pengajaran kita sudah dikacaukan, maka kita nggak ngerti lagi mesti ngapain hidup ini. Bagaimana yang seharusnya saya lakukan, kita udah nggak ngerti lah. Hari-hari ini kebenaran jadi tidak benar, yang tidak benar jadi benar. Betul kan, saudara? Orang yang benar nih jadi nggak benar, kamu nggak benar. Orang yang nggak benar, ini benar, ini benar. Bisa gitu, saudara. Tapi saya percaya, saudara, orang yang memiliki firman, orang yang hidup di iman yang bertumbuh, dia ngerti apa yang dia harus lakukan. Ada amin, saudara. Dia tahu apa yang harus dia buat. Dia tahu apa yang harus dia katakan. Itulah sebabnya saya dorong Bapak Ibu Saudara supaya Bapak Ibu Saudara terus bertumbuh dalam iman. Kenapa? Karena iman ini punya dampaknya banyak sekali. Bukan cuma bicara tentang sorga, enggak. Salah kalau sudah bilang, aduh Pak Guntur, ributnya tentang iman deh, sorga. Ini iman itu juga menyangkut tentang apa yang sedang kita jalani dalam hidup ini, saudara. Iman itu akan berpengaruh besar dalam setiap hidup kita sehari-hari, bahagia atau tidak bahagia, berhasil atau tidak berhasil. Ya saudaraku, berkemenangan atau tidak berkemenangan, itu juga faktor iman yang jadi penentu. Iman bukan bicara tentang urusan sorga. Waduh, kejauhan. Maaf nih saudara. Tapi iman juga menyangkut langkah demi langkah kita tiap-tiap hari. Ketika kau beraktivitas, kau berdagang, ketika kau keliling, cari kesempatan, saudaraku. Saya percaya orang yang beriman selalu dapat kesempatan. Ada amin, saudara. Ini yang saya dorong Bapak Ibu Saudara. Ada baik yang Tuhan buat untuk orang yang punya iman. Ada baik orang yang Tuhan sediakan untuk orang yang hidupnya bertumbuh dalam imannya kepada Tuhan. Ada baik. Tapi hari-hari ini kekristenan lagi dilemahkan dulu nih, saudara. Dilemahkan dengan apa? Cara berpikir, hukum yang lagi dibolak-balik. Sampai orang percaya udah nggak tahu lagi mana yang benar sih. Tapi kayaknya yang kayak gini nggak apa-apa ya, yang kayak gini nggak apa-apa ya, nggak apa-apa dong. Kita lagi dibuat bingung sampai akhirnya yang dosa jadi nggak dosa. Akhirnya kita lakukan jerat buat. Tuhan tolong kita, saudara. Sungguh Tuhan tolong kita perlu pertolongan Tuhan. Ada amin, saudara. Makanya apa? Roh Kudus itu menolong kita. Roh Kudus itu membantu kita. Makanya Roh Kudus itu disebut Roh penolong. Apa? Menolong untuk memberitahukan kepada kita mana yang benar, mana yang salah. Mengingatkan kita, menuntun kita dari kebenaran kepada kebenaran. Saya cuma ingatkan buat Bapak Ibu, hati-hati, ya, hati-hati. Ya. Dulu pengajaran sesat berkembangnya ya antara gereja dengan gereja, antara gereja dengan persekutuan, antara persekutuan dengan persekutuan, kayak gitu. Ada jarak. Tapi sekarang orang tinggal ini di sini. Sudah mau lihat kayak apa aja ada di sini. Tapi hati-hati. Jangan dengan alasan untuk nambahin iman, untuk nambahin
makan supaya kenyang. Sudah cari. Bukan saya suruh saudara cuma itu dengarnya saya, enggak. Saudara. Ada satu pengajaran yang seperti itu, ya. Kalau orang dengar pengajaran lain, itu berarti orang itu nggak jaga keperawanan di sini. Keperawanan apa? Kalau orang dengar ke tempat lain, itu berarti jemaat itu nggak jaga keperawanan. Keperawanan apa ya saudara? Ender saya. Nggak gitu juga, nggak gitu. Saya mau saudara teliti, saudara hati-hati, yang baik, yang bagus dengerin. Banyak juga di sini yang bagus-bagus, banyak sekali. Dengar, nggak apa-apa. Tapi hati-hati, jangan langsung telan, jangan langsung terima, jangan langsung amin. Enggak, lihat, dengerin. Sesuai nggak sama firman? Paling tidak, maaf saudara, saya sangat berhati-hati sekali menyampaikan firman Tuhan kepada Bapak Ibu saudara. Nggak mau yang aneh-aneh, nggak mau. Paling tidak tuh saudara, paling tidak tuh sama enggak apa yang gembala saudara sampaikan. Kalau saya menyampaikannya dengan kadar yang sederhana, ya mungkin orang lain menyampaikan sesuatu yang lebih dalam, lebih luas, tapi standarnya tuh sama enggak? Intinya tuh sama enggak? Karena ini menyangkut banyak hal. Iman saudara hancur karena pengajaran yang salah, karena hukum-hukum yang salah yang sedang terjadi tengah-tengah gereja. Kekacau balauan ini yang saya sedang tekankan. Kekacau balauan, bukan kekacau balauan di dalam hal akhlak, di dalam hal pengajaran, di dalam hal mentalitas. Lagi dibikin kacau. Pendeta sama pendeta ribut di YouTube, saling salahin tentang pengajar, itu juga udah nggak benar kan saudara. Kalau saya ribut di YouTube cuma karena pengajar, itu bisa jadi tontonan orang-orang. Akhirnya apa? Memecah belah orang percaya. Yang satu ngeblok di sini, yang satu ngeblok di sini. Jadi, saya gembala, ya. Tuhan masih percayakan saya jadi gembala buat Bapak Ibu saudara. Saya punya tanggung jawab. Saya punya tanggung jawab. Saya tidak melarang Bapak Ibu saudara. Saya tidak bilang saudara nggak boleh. Cuma saya enggak. Ada banyak juga yang bagus banget. Dengar. Tapi akhirnya apa? Hari-hari ini ya sudah dengan gereja daring. Akhirnya orang sudah nggak perlu lagi tentang contoh kehidupan. Iya kan saudara? Orang sudah tidak lagi memperhatikan tentang contoh kehidupan. Yang penting khotbahnya bagus, yang penting pemaparannya bagus, yang penting ngomongnya hebat. Udah nggak lagi. Kenapa? Karena kalau yang seperti ini saudara, aduh, saya jadi tontonan orang. Begininya saya kelihatan, begininya saya kelihatan, ketahuan iya. Tapi kalau ini kan cuma dengar itunya saja, dengar khotbahnya, oh bagus, hebat. Khotbahnya nyomot dari mana, khotbahnya ngambil dari mana, nyadur dari mana, pokoknya hebat. Puji Tuhan sampai hari ini nih saudara, saya nggak pernah nyontek punya orang. Kalau nyontek juga nyontek apa, tema bagus apa, saya ambil sendiri. Tapi jarang kayaknya. Itu awal-awal pelayanan saya. Puji Tuhan saudara, saya dapat kemurahan Tuhan. Seperti 30 menit banyak hal yang Tuhan bukakan buat saya. Dan itu jadi makanan buat kita semua. Ada amin saudara. Yang bikin kita kuat, yang bikin kita bangkit lagi. Kalau kita lagi lemah, kita bangkit lagi. Saya banyak kali saya lemah juga. Tapi firman yang saya sampaikan kayak Tuhan bicara sama saya. Banyak kali juga Tuhan tegur saya lewat apa yang saya sampaikan sendiri. Karena itu ini buat kita memang. Ya, yang saya katakan daring udah nggak perlu lagi tuh hidupnya kayak apa. Yang penting ngomongnya pintar.
Mau kayak apa, mau kayak apa. Ada satu pembicara yang saya ngobrol sama Pak Yason, waduh itu orang nggak benar Pak, itu orang nggak benar. Itu akhlaknya, itu mentalnya nggak benar. Tapi terkenal sudah, dan orang banyak dengar. Itu pernah jadi anak buah saya, itu nggak benar. Itu pernah mau di polisi, cuman karena dia minta maaf didamai. Ada kasus asusila kayak gitu. Tapi orang banyak dengar. Dan ini berkali-kali Pak, dia bilang, Pak Yasin bilang berkali-kali dilakukan, berkali-kali. Sekarang daring nggak perlu tuh saudara. Kalau saya jadi gembala, aduh, tontonan terus, ada apa langsung. Ya Pak, ya, memang itu kenyataannya, memang itu harga, memang itu resiko saya, memang saya harus jaga. Ada sesuatu langsung, langsung dengar ke. Jadi hamba Tuhan juga jadi contoh buat jemaat. Ada amin saudara. Iya kan? Jadi hamba Tuhan saya tahu, saya bukan cuma harus pintar ngomong, tapi apa? Bagaimana saya dalam hidup ini? Karena firman Tuhan itu penekanannya bukan tentang ngomongnya kita, tapi tindakannya kita. Ada amin saudara. Bukan tentang bicaranya kita. Makanya firman Tuhan bilang kita ini seperti suratan-suratan yang terbuka, yang orang nonton nggak bisa. Saya nggak bisa bilang jangan lihat hidup saya, lihat dengar khotbah saya, ya nggak bisa, nggak bisa. Saya harus berjuang juga untuk menyesuaikan hidup saya dengan firman yang saya sampaikan. Saya mau jemaat Tuhan ini dewasa. Saya bukan sedang, tapi saya mau jemaat Tuhan dewasa. Dewasa di dalam berpikir, dewasa di dalam melihat situasi keadaan, dan tahu apa yang harus dibuat. Bukan seperti itu, seperti anak-anak diombang-ambingkan dengan berbagai macam rupa pengajaran. Nanti lagi kesini akhir zaman ke akhir zaman. Nanti kalau lagi trennya lagi Yahweh-Yahwehan, nggak boleh panggil Tuhan Yesus, pakai Yahweh. Capek pisan ya saudara. Nanti pas lagi tentang apa lagi ya saudaraku, nanti ke situ. Nanti trennya lagi apa lagi ikut. Ya sudah perhatikan, kayaknya saya nggak gitu-gituan. Kuno sih saudara, tapi nggak apa-apa wis. Karena kalau yang vintage yang dicari orang saudara, yang vintage yang mahal. Saya nggak mau pas lagi trennya lagi apa gitu ya saudaraku, kasih karunia. Saya percaya, saya bilang hidup kalau saya menentang kasih karunia, waduh berdosa saya. Memang hidup kita karena kasih karunia, ada amin saudara. Tetapi bukan berarti kita tidak usah melakukan apa. Salah, sesat bukan cuma salah. Itu pengajaran dari neraka. Kalau kita hidup dalam dosa, nggak apa-apa gitu. Tetap melayani Tuhan aja nggak apa-apa. Karena dosa kita sudah ditanggung. Wah ya, menghina Tuhan. Saudara kasih berkat sama saya, saudara kasih berkat sama saya. Di depan saudara, saya bikin dosa. Di depan saudara yang kasih berkat. Wah ya, saudara bilang egois, aja maning-maning. Iya dong saudara. Kayaknya kasih karunia membuat kita tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Kayaknya kasih karunia membuat kita tidak perlu lagi bikin apa-apa lagi. Mau ibadah, mau apa terserah kita. Toh kasih karunia sudah menutup segala kekurangan itu. Wah itu nabur. Itu pemikiran tolol. Kita kasih makan anjing, maaf nih saudara, kita kasih makan anjing. Anjing itu akan berbakti sama kita. Betul nggak saudara? Anjing itu akan berbakti, dia akan jaga kita. Masa kita gak berbakti sama Tuhan yang sudah pelihara, jaga roh jiwa tubuh kita? Ada amin saudara.
yang pelihara kita dengan segala anugerah kebaikannya yang gak ada batas-batas. Bukan berarti kita gak ada salah, tapi kita berusaha sebisa mungkin untuk kita tidak melakukan dosa. Tapi kalaupun kita melakukan dosa, nah itu bagian kasih anugerah itu yang menutupnya, menyelesaikan buat saya. Tapi bukan dengan sengaja kita melakukannya dan terus hidup di dalamnya, enggak. Salah. Kalaupun kita pernah jatuh, kita pernah gagal, kita minta pertolongan Tuhan supaya kita bangkit dari kegagalan, dari kejatuhan itu. Ada amin, saudara. Nah, kasih karunia itu nanti yang mengangkat, memulihkan saya dan saudara. Beda ceritanya, enggak sama. Beda ceritanya dengan orang yang terus hidup di dalam dosa dan mengandalkan nggak apa-apa, Tuhan sudah gak tanggung dosa saya, tapi terus hidup di dalam dosa. Wah, itu kacau balau, saudara. Kita yang sudah dengar firman tiap hari aja ampun-ampunan dan saudara. Ya, pas lagi ada cuan, tapi caranya cara yang salah. Aduh, pengen bisa aja. Tapi Roh Kudus bilang nggak boleh. Itu aja juga kadang-kala peperangan batin, saudara. Dan maaf, kalau kita boleh jujur, kadang-kala juga gagal. Kadang-kala juga tolong kita, ya saudara. Mungkin firman Tuhan ini tidak beraturan saudara pagi, tapi yang saya sedang sampaikan adalah memang bicara tentang kekacau baluan yang sedang terjadi hari-hari. Kekacau baluan di tengah-tengah dunia, tapi nggak peduli lah, memang kacau dunia akan kacau balau. Tetapi kekacau baluan ini sedang masuk di dalam gereja, di tengah-tengah orang percaya, di dalam pengajaran, di dalam sistem kekristenan iman kita. Dia sedang menyusup masuk, sedang melepaskan itu kaitan-kaitan baut skrup-skrupnya, sampai akhirnya kekristenan sudah gak berbentuk. Hal yang perlu dibahas jadi nggak dibahas, hal yang nggak perlu dibahas jadi dibahas, yang diperdebatkan sesuatu yang nggak perlu. Cuma untuk apa? Supaya banyak yang nonton. Karena di situ ada uang yang banyak. Saya nggak tahu sih, saudara. Maaf nih, saudara. YouTube kita ini bukan masuk ke uang saya, bukan masuk ke akun saya. YouTube GSPD nggak ada spesial pun masuk ke kantong saya. Nggak apa. Mereka yang bekerja, mereka yang nyusun, mereka yang ngatur, mereka yang berkreasi. Nggak ada yang masuk kantong saya. Saya nggak mau, saudara. Saya dipelihara Tuhan, saya masih percaya lewat penggembalaan seperti itu. Sedikit banyak saya harus bersyukur Tuhan tetap pelihara dan baik, begitu baik buat saya. Yuk sama-sama kita jaga iman kita. Ada amin, saudara. Yuk sama-sama kita berhati-hati dalam langkah. Saya juga, karena bisa jadi serangan itu berbaliknya ke saya. Doakan saya. Saya juga berdoa Bapak Ibu saudara. Doakan buat para penyampai-penyampai firman di tempat ini, supaya mereka menyampaikan sesuatu yang benar. Ya, Tuhan tolong kita. Ya, saudara, mari sama-sama kita menyembah.